سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن سابق الدين الخضير السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم أي من المنافقين, dan ialah di antara sebagian orang munafikin, alladzina, adapun orang-orang, yu'dzunan nabiyya, yang menyakiti siapa alladzina, an-nabiyya, kepada nabi, bi'aibihi, dengan mencacat nabi, mencela nabi, mencari-cari kesalahan yang ada pada diri nabi. Wa binaqli hadithihi, dan menukil ucapan nabi, ditiru-tiru. Nabi bersabda apa, ditiru, dipelesetkan. Dalam ayat yang lain juga dikisahkan tentang redaksi kalimat ketika para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, mereka malah sami'na wa asaina. Ketika Nabi mengajarkan assalamualaikum, orang-orang pembenci Nabi mempelesetkan assam alaikum, sam, racun atau celaka atau kematian atasmu. Dan gangguan semacam ini, gangguan dengan cara membuka aib, mencari-cari kesalahan, menukil ucapan,
juga dialami oleh para pewaris Nabi yang melanjutkan perjuangan beliau. Di hari ini ada buzzer, ada kelompok pasukan media sosial yang menyerang identitas, simbol, syiar Islam. Kata takbir misalnya, takbir itu dipelesetkan menjadi bahasa Inggris. Takbir, bir itu kan minuman bir itu, dipelesetkan sebagai bentuk penghinaan. Terlepas apakah ada perilaku umat Islam yang menimbulkan atau memprovokasi mereka melakukan perbuatan tersebut. Wa yaquluna, dan mereka kaum munafikin berkata, yaquluna mereka al-munafikin alladzina yu'dzunan nabiyya itu berkata, idza nuhu an dzalika, apabila dilarang, dicegah dari hal tersebut, dilarang menyakiti Nabi, li'alla yuballighuhu, agar supaya tidak menyampaikan hal tersebut, ada orang yang menasihati, ada orang yang menegurnya untuk tidak menyampaikan perbuatan mereka tersebut. Nah, orang munafikin ini malah berkomentar, huwa udhunun, dia Nabi Muhammad, udhunun ini orang yang mendengar banyak hal, ayyasma'u kullakil, mendengar apapun yang disampaikan, wa yaqbiluhu, dan menerimanya. Fa idza halafna lahu, apabila kami bersumpah untuk itu, anna la lam nakul, bahwasanya kami tidak menukil ucapan tersebut, saddaqna, kami membenarkannya. Ketika dimintai bersumpah, ya, mereka mengatakan tidak menukil ucapan itu, sementara kita tahu bahwa baginda Nabi mendapatkan mukjizat. Andaikan tidak dilapori oleh seseorang, Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan isi hati orang-orang munafik. Mereka itu tidak yakin bahwa Nabi seorang Nabi, tidak yakin Nabi mempunyai kemampuan mendengar, mengetahui rahasia kebusukan hati mereka. Maka ketika Nabi bisa mengungkap apa yang ada dalam hati mereka, bukan membuat mereka sadar, dengar dari siapa, tahu dari siapa. Ini udhunu kulli syai, suka, kuping yang suka mendengar-dengar. Jadi malah melecehkan Nabi, merendahkan Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas kepada Nabi. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, huwa, adapun itu yang didengar oleh Nabi, udhunu mustami'i khairin, mendengar yang baik, lakum, bagi kamu sekalian. Nabi itu mendengar yang baik, bukan mendengar yang buruk. Bukan tukang nguping keburukan. Nabi punya kemampuan mendengar apapun informasi
yang menjadi kebaikan bagi orang-orang beriman. Tapi bagi orang munafikin itu menjadi gangguan mereka karena rahasia keburukan mereka terbongkar. La mustami'u syarrin, bukan mendengar keburukan. Yu'minu billahi, beriman dia Nabi kepada Allah, wa yu'minu, dan beriman, yusaddiqu lil mu'minin, membenarkan kepada orang-orang mukmin, fima akhbaruhu, pada apa yang mereka memberikan kabar kepada ma itu, kepada Nabi, bihi dengan ma. Nabi membenarkan informasi yang disampaikan oleh orang mukmin. Yang sampai kepada Nabi adalah intelnya orang-orang mukmin, maka Nabi menerima, membenarkan informasi itu. Bukan orang yang suka menerima laporan tanpa pembuktian nyata, tanpa klarifikasi, tidak. Nah, udhunu syarrin itu orang yang suka mendengar-dengar keburukan, asalkan dapat informasi diterima mentah-mentah. Dapat kabar ini langsung direspon. Itu udhunu syarrin. Tapi kalau udhunu khairin, mendengar kebaikan, apa yang menjadi kemaslahatan, menjadi kewaspadaan. Nah, di sini ada sastra yang sangat tinggi. Nilai sastra al-jinas al-mughayir, yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin. Nabi beriman kepada Allah, iman dalam arti yang sesungguhnya, beriman, percaya sepenuhnya kepada Allah. Sementara di sini yu'minu, membenarkan, beriman yang mempercayai kepada orang mukmin. Kalau percaya kepada Allah dalam arti kepercayaan, keyakinan, keimanan. Percaya kepada orang mukmin, membenarkan informasi yang disampaikan oleh orang-orang mukmin. La li ghairihim, tidak kepada selain mereka. Kalau selain orang mukmin, Nabi tidak gegabah. Wallamu zaidatun, dan lamnya lil mu'min itu lil mu'minina, lamnya itu zaidah. Lil farqi baina imani taslim wa ghairihi, untuk membedakan antara iman taslim, yu'minu billah, dan selainnya, iman dalam arti percaya, membenarkan. Wa rahmatun, dan rahmat birraf'i, dengan dibaca rafa, rahmatun atfan ala udun, diatafkan kepada lafaz udunu, udunu khairil lakum wa rahmatun. Wal jar, dan dibaca jar bil jarri, wa rahmatin atfan ala khairin, diatafkan kepada khair. Udunu khairin, udunu rahmatin lakum. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, minkum, dari antara kamu sekalian. Informasi yang disampaikan Nabi atas apa yang beliau dengarkan itu menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Yang gelisah orang-orang munafik karena keburukannya dibongkar. Sementara orang-orang mukmin menjadi semakin waspada untuk benar-benar menghindari perilaku karakter kemunafikan. Walladzina yu'dzuna Rasulallahi lahum adzabun alim, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, lahum, bagi mereka, adzabun alim, adapun siksaan yang menyakitkan. Di sini ditampakkan lafaz nama ismur Rasul, Rasulullah. Di atas disebutkan wa minhum alladzina yu'dzuna an-nabiyya. Diulang Nabi dengan redaksi Rasulullah. Untuk apa? Untuk menguatkan bentuk pengagungan kepada Rasulullah, kepada baginda Nabi. Walladzina yu'dzuna Rasulullahi lahum adzabun alim. Jadi tidak hanya menyakiti sosok seorang Nabi, tapi ini adalah juga sosok Rasulullah yang dinisbatkan tugas kerasulannya kepada
Allah, utusan Allah. Bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar urusan besar karena telah menyakiti Rasulullah. Bukan sekedar manusia biasa. Nabi saja orang istimewa, tapi ketika levelnya menggunakan Rasulullah, ini lebih mengagungkan lagi. Bahwa apa yang dilakukan orang-orang munafikin adalah persoalan besar. Yahlifuna billahi lakum, bersumpah mereka dengan nama Allah kepada kamu sekalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, fima balagakum, tentang apa yang telah sampai kepada kalian, informasi yang sampai kepada orang-orang mukmin, anhum, tentang orang munafikin, min adar rasul, dari menyakiti Rasulullah, innahum, sesungguhnya mereka itu ma atauhu ma fa'aluhu, tidak melakukannya. Begitu diklarifikasi oleh para sahabat, apalagi yang tidak terima dengan perbuatan mereka, kita bisa bayangkan bagaimana Sayyidina Umar itu bukan hanya sekedar klarifikasi dengan pedangnya, ya. Siapa yang mengatakan Rasulullah demikian? Siapa? Nah, mereka sumpah-sumpah pakai dengan nama Allah. Demi Allah, saya tidak mengatakan demikian. Itu hanya isu, itu hanya berita bohong dan semacamnya. Mereka mengingkari. Liyurdukum, agar supaya membuat ridho kamu sekalian. Sumpah menggunakan nama Allah hanya untuk membuat orang-orang mukmin senang, ridho, tidak lagi menyudutkan mereka. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh, dan adapun Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka ingin harapkan ridhonya, lebih berhak untuk membuat ridho kepadanya, bitaati, dengan mentaati. Kenapa kepada orang mukmin mereka takut dengan menggunakan sumpah nama Allah, mengatakan tidak agar orang-orang mukmin senang? Yang lebih berhak didahulukan adalah ridho Allah, ridho Rasulullah. Mereka mengatakan hal yang buruk kepada Rasulullah. Kenapa mereka tidak ingin ridhonya Rasulullah? Tapi begitu mendapatkan ancaman dari orang mukmin, mereka sumpah-sumpah pakai nama Allah agar orang mukmin ridho. Nah, ini kan levelnya jauh. Orang mukmin dicari keridhoannya, tapi menyakiti Allah dan Rasulnya. Ini karakter ganda, karakter munafikin. Berarti ada persoalan tentang keyakinan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Allah yang lebih maha kuasa, maha mengetahui, maha mendengar. Rasulullah adalah juga diberitahu oleh Allah atas apa yang ada dalam hati orang munafikin. Tapi mereka tidak peduli, tidak meyakini, dan tidak merasa takut untuk diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Malah takut ketika dapat ancaman dari orang-orang mukmin yang mereka orang mukmin memperoleh informasinya dari Rasulullah, bahwa orang-orang munafik telah menyakiti diri beliau. In kanu mu'minin, jika ada mereka orang-orang yang beriman, haqqan, sebenarnya. Kenyataannya mereka bukan orang yang beriman. Wa tauhidud dhamir, dan menjadikan satu dhamir litalazumir ridha'aini, untuk talazumnya, saling, ya, talazum, saling menetapnya dua ridha. Ayyurduhu, kenapa tidak menggunakan ayyurduhuma? Ridho Allah, ridho Rasulullah. Dhamirnya satu, tapi kembalinya pada Allah dan Rasulnya. Karena ridho Allah diperoleh melalui ridhonya Rasulullah. Jika Rasulullah ridho, Allah pasti ridho. Apalagi ketika Allah yang ridho, pasti Rasulullah ridho. Ini menjadi khabarnya lafzul jalalah, khabaru Allah au Rasuluh.
Mahdhufun dibuang. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu bitta'ati in kanu mu'minina haqqan. Alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha. Al-ayah, sadaqallahul azim, wallahu subhanahu wa ta'ala.